Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan kebutuhan pegawai. Simak baik-baik ya. Perencanaan kebutuhan pegawai atau tenaga kerja adalah serangkaian kegiatan menetapkan tujuan strategi dan metode apa yang akan digunakan dalam melakukan perencanaan kebutuhan pegawai. Kira-kira pegawai seperti apa yang dibutuhkan untuk masa depan nanti? Nah, perencanaan kebutuhan ini berfokus pada program-program yang akan dilakukan untuk masa depan perusahaan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Itu pasti harus dilakukan suatu perencanaan. Tujuan dari perencanaan kebutuhan pegawai ini yaitu untuk mendukung tujuan organisasi melalui pengadaan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas secara efektif dan efisien, lalu agar kegiatan operasional perusahaan juga bisa berjalan dengan lancar. Manfaatnya yaitu, organisasi dapat memanfaatkan SDM yang sudah ada secara lebih baik, produktivitas kerja dari tenaga yang telah ada juga dapat ditingkatkan, pemenuhan kebutuhan kerja di masa depan dapat dilakukan dengan baik, dan juga sebagai dasar penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani SDM dalam organisasi. Faktor-faktor perencanaan pegawai yang pertama yaitu ada prediksi produk dan penjualan. Jika perusahaan ingin meluncurkan produk baru dalam skala besar, perusahaan bisa melakukan perencanaan kebutuhan pegawai terlebih dahulu karena pasti akan membutuhkan lebih banyak pegawai. Yang kedua yaitu pembukaan bisnis baru atau cabang misalnya. Pasti juga akan membutuhkan pegawai baru yang lebih kompeten. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang berada di luar kendali perusahaan. Misalnya seperti sekarang terjadi pandemi yang mengharuskan banyak karyawan harus dirumahkan. Yang keempat, ekonomi nasional. Nah, ketika ekonomi nasional melemah, perusahaan cenderung mengurangi jumlah pegawainya dan tidak mampu membayar upah yang tinggi. Lalu yang kelima, teknologi. Semakin canggihnya teknologi, maka suatu perusahaan akan lebih selektif dalam memilih karyawannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pegawai, yaitu analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan formasi pegawai. Analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logis, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan pegawai inilah yang nantinya akan menjadi dasar pembentukan suatu formasi. Analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan informasi tertulis mengenai pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh pegawai dalam suatu perusahaan agar tujuannya tercapai. Dari analisis jabatan itu kemudian dapat dibuat rancangan pekerjaan dan uraian pekerjaan masing-masing. Output dari analisis jabatan ini yaitu deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Yang ketiga yaitu ada formasi. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat atau jabatan yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi. Jadi adanya formasi ini supaya terlihat jelas garis komando dan susunan jabatan masing-masing organisasi. Karena setiap organisasi atau perusahaan itu memiliki formasi yang berbeda-beda. Sistem penyusunan formasi. Sistem penyusunan formasi itu ada dua, yaitu sistem sama dan sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi, tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Jadi, walaupun beban kerjanya banyak, perusahaan tidak akan menambah atau merekrut pegawai baru, dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, yaitu ada sistem ruang lingkup. Sistem ruang lingkup merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. Jadi, kalau beban kerjanya banyak, perusahaan akan menambah jumlah pegawainya. Faktor penyusunan formasi. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan. Ada beragam jenis pekerjaan. Ada guru, dokter, peneliti, karyawan kantor, dan sebagainya. Yang kedua, sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan ini berpengaruh dalam penetapan formasi. Sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
Yang ketiga yaitu perkiraan beban kerja. Yang dimaksud beban kerja di sini adalah frekuensi masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Jenjang dan jumlah pangkat pekerjaan yang tersedia. Jenjang jumlah dan pangkat yang tersedia dalam masing-masing satuan organisasi harus selalu diperhatikan dalam menentukan formasi. Peralatan yang tersedia. Makin tinggi mutu peralatan yang digunakan dan tersedia dalam jumlah yang memadai, seperti banyak teknologi mesin yang sekarang udah pada canggih, maka dapat mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang diperlukan.